telah dinyatakan diskualifikasi calon Bupati Ade Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka Mimpi Ade Sugianto menjadi bupati terpilih Kabupaten Tasikmalaya ambiar setelah MK mendiskualifikasi dirinya. Sebelumnya, MK mendiskualifikasi Ade Sugianto dalam putusan sidang sengketa gugatan pemilihan kepala daerah 2024 pada Senin 24 Februari 2025. Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo memutus mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan diskualifikasi terhadap Haji Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Secara otomatis dengan putusan MK tersebut, Ade yang berpasangan dengan Iip Miftahul Fauz yang sudah dinyatakan menang Pilkada Tasikmalaya harus rela tak dilantik. Ia harus kembali menjadi masyarakat biasa bukan sebagai pejabat daerah. Pasangan nomor urut 3 Ade Iip diketahui mendapat raihan suara 52% atau mengantongi suara sebanyak 487.854 suara yang tersebar di 39 kecamatan. Ade Iip menang di 37 kecamatan pada Pilkada 2024 kemarin. Alih-alih bisa dilantik dan senyum lebar pasca menang Pilkada, Ade justru harus dihadapkan dengan persoalan yang bukan kaleng-kaleng, yaitu gugatan di MK. Apesnya lagi ia malah didiskualifikasi meski sudah modal banyak saat kampanye Pilkada. Ade Sugianto dinilai telah menjabat 2 kali periode Bupati Tasikmalaya. Periode pertama terjadi saat UU Ruzhanul Ulum mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Ade waktu itu naik menjadi Bupati Tasikmalaya, menggantikan UU Ruzhanul Ulum yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Dari hitungan itulah kelebihan 18 hari saat menjabat Bupati di periode pertama, yakni 5 September 2018 sampai 23 Maret 2021. Sehingga total lama jabatan Ade pada periode pertama yaitu 2 tahun 6 bulan 18 hari. Pada waktu itu persoalan ini sebetulnya diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya. Namun entah kenapa KPU malah mempersilahkan Ade Sugianto untuk kembali maju di Pilkada 2024. Sebagai petahana, Ade ternyata menang kembali meski melabrak pasal 7 ayat 2, huruf N Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Putusan diskualifikasi Ade Sugianto oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 24 Februari 2025 juga menyatakan agar KPU segera melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 60 hari. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya berdalih akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU Republik Indonesia untuk petunjuk teknis. Ade Sugianto calon Bupati Tasikmalaya yang didiskualifikasi MK menyatakan, sebagai warga negara ia akan taat dan patuh terhadap keputusan MK. Apakah Ade Sugianto akan melakukan perlawanan? Dan kita bersepakat bahwa kita harus taat, patuh terhadap apapun itu. Jadi kita taati, tidak dapat. Bagi diri sendiri Bapak akan melakukan perlawanan atau menjual kembali atau apa Pak? Ya, kan namanya juga taat hukum, masa sih ngelawan. Begitu. Jadi gini, keputusan MK itu final teman-teman. Kemudian juga yang kedua itu adalah keputusan pengadilan kita yang harus kita junjung tinggi, kita hormati. Mengikat kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali saya. Apakah keputusan MK tersebut adil bagi Ade? Ia menyebut adil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menilai. Langkah selanjutnya the show must go on, karena hanya bumi yang berputar. Sementara kita itu harus maju selangkah demi selangkah. Pak, ada manat nggak Pak untuk pengganti Bapak sendiri Pak? Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya. Doa lah ya, bukan amanat. Amanatnya kepada siapa? Rumah dok. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imran Tamami mengatakan, setelah keputusan MK terbit, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Barat. Ami menegaskan pihaknya tidak bisa melaksanakan PSU sendiri. Ia pun masih menunggu arahan dan juknis dari KPU Republik Indonesia. Ditanya pemungutan suara ulang, Ami menjawab bahwa perlu ada referensi dan surat petunjuk dari KPU Pusat. Pihaknya tidak ingin terjerumus ke lubang yang sama, yakni berujuk gugatan di Mahkamah Konstitusi
sehingga harus kerap berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Ia juga menegaskan tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, meski bupati terpilih versi KPU dibatalkan oleh MK. Abi juga menghormati putusan final mengikat ini meski harus ada pemungutan suara ulang. Apip, Harapan Rakyat Tasikmalaya.